Orang jahat itu kata Nelson Mandela nggak bisa ngurus negara. Karena di kepala mereka itu cuma ada kekuasaan dan kekayaan saja. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Jadi kalau dasar milik orang karena dia kaya salah. Harus pilih karakter teruji. Saya bilang. Katanya orang kaya kalau memang dia korup makin gede makannya. Di sini sangat keren sekali ya ucapan Ahok pada waktu lalu ya ketika berada di dalam Rakernas PDI Perjuangan. Di sini bahkan ada ucapan Ahok yang mengutip dari kata Nelson Mandela. Menurut saya juga benar adanya ya, yaitu pada waktu lalu Ahok yaitu orang jahat itu kata Nelson Mandela nggak bisa urus negara karena di kepala mereka cuma ada kekuasaan dan hanya kekayaan saja. Nah, kita ketahui kan pada waktu lalu ya secara kebetulan atau bagaimana ya, Pak Prabowo Subianto juga mengaku banyak aset dan pabrik yang mandek karena tidak dapat kredit karena tidak berkuasa selama 20 tahun. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Wagimandip 212. Apakah ini kebetulan? Seperti ini video dari Basuki Cahayapurnama atau biasa dikenal dengan Ahok. Orang jahat itu kata Nelson Mandela nggak bisa ngurus negara. Karena di kepala mereka itu cuma ada kekuasaan dan kekayaan saja. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Di sini gimana menurut Anda ya? Sangat relevan sekali dengan apa yang diucapkan oleh Ahok dan pada waktu lalu ketika Pak Prabowo Subianto menyampaikan bahwa 20 tahun tidak berkuasa tersebut akhirnya membuat banyak aset yang mandek karena tidak mendapatkan kredit dan lain sebagainya. Nah, bahkan di sini juga ada ucapan Ahok yang sangat keren menurut saya. Jadi di sini memilih sosok pemimpin menurut Ahok itu memang harus yang benar-benar telah teruji, bukan karena kaya dan lain sebagainya. Bahkan di sini Ahok membeberkan kenapa Anda memilih Ahok pada saat menjadi bupati. Itu banyak masyarakat yang memilih Ahok dikarenakan Ahok sudah kaya lah, jadi tidak mungkin korupsi. Nah, di sini pemaparan Ahok menurut saya juga sangat masuk akal sekali. Menurut Ahok di sini kalau memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang miskin. Karena misalkan kalau korupsi, dia kemungkinan korupsinya tidak seberapa. Tetapi kalau pemimpinnya tersebut kaya dan kepingin korupsi, pasti juga korupsinya pasti akan banyak lah. Jadi menurut Ahok disinilah yaitu memilih sosok pemimpin harus yang benar-benar teruji. Ya, kita ketahui kan kalau dilihat dari rekam jejaknya dari capres-capres, dari ketiga capres tersebut, mana rekam jejaknya yang paling bagus? Anda pasti secara tidak langsung pasti bisa menilai lah. Ya Ganjar lah, karena sudah menjadi DPR RI 2 periode dan bahkan juga sebagai gubernur Jawa Tengah 2 periode. Kita tahulah rekam jejaknya seperti apa, yaitu bahkan langsung menindak tegas lah orang yang berkaitan dengan pungli dan bahkan juga ASN yang terlibat dengan radikalisme dan intoleran itu juga langsung ditindak tegas lah oleh Ganjar Pranowo. Jadi menurut saya sudah teruji lah dari sini. Ini bahkan juga dikomentari oleh Bung Herwin. Ingetin nih kata Pak Ahok, Basuki BTP, yang lebih kaya niatan korupsinya lebih besar lagi. Jadi siapa yang paling kaya? Kalau kita ketahui kan dari ketiga capres tersebut yang paling kaya raya itu adalah Pak Prabowo Subianto. Kekayaannya kalau di LHKPN kemarin itu mencapai 2 triliun lebih ya. Jadi yang paling kaya jelas di situ Pak Prabowo Subianto. Nah, seperti ini video dari Basuki Cahayapurnama di sini. Jadi waktu di kampung, saya ingat banget tuh orang kampung. Saya kalau kampanye kan suka tanya kan, Bapak kenapa mesti pilih saya jadi bupati? Wow, karena Bapak sudah kaya, tidak mau korupsi lagi. Salah, saya bilang. Mending lu cari yang miskin. Karena yang miskin ini mungkin dia baru pengen beli Honda Tiger. Waktu itu ada motor. Oh ya, masih keluar baru gitu loh. Kalau saya udah pikir mau beli helikopter Honda. Jadi kalau dasar milih orang karena dia kaya, salah. Harus pilih karakter teruji, saya bilang. Karena orang kaya, kalau memang dia korup, makin gede makannya. Jadi di sini kan, menurut saya apa yang dikatakan Ahok di sini sangat benar sekali, sangat benar sekali. Nah, kita ketahui pada waktu lalu ya, ketika Ahok di sini yaitu kalau orang jahat itu tidak bisa mengurus negara. Nah, di sini bahkan juga ada jejaknya ya di sini.
yaitu sempat diresmikan Menhan, sumur bor yang dibangun Prabowo Subianto di Gunung Kidul justru bikin kecewa warga. Nah, padahal juga ngurusi sumur bor saja loh. Memang simple sih, yaitu sumur bor. Tetapi kan di sini tidak hanya membuat saja sumur bor terus ditinggalkan, tidak. Seharusnya di sini juga ada tim yang mengelola lah, maintenance dan lain sebagainya, sehingga sumur bor di sini ya bisa dimanfaatkan oleh warga tersebut. Apalagi saat ini juga musim kemarau ya, sangat dibutuhkan sekali. Ya memang niatnya bagus sekali. Walaupun niat bagus belum tentu bisa membuat warga bahagia. Terbukti di sini yaitu setelah diresmikan Menhan, sumur bor yang dibangun Prabowo Subianto di Gunung Kidul justru bikin kecewa warga. Nah, dari sini bantuan sumur bor dari Kementerian Pertahanan diresmikan oleh Menhan pada 9 Agustus 2023 yang lalu, tetapi air belum bisa mengalir ke rumah penduduk. Padahal sumur bor dari Kemenhan menjadi harapan baru warga Pedukuhan Kelegung agar terbebas dari krisis air bersih di musim kemarau. Kini ibu-ibu harus terus melakukan aktivitas di musim kemarau, selama ini menggendong jerigen air dari sumur yang mulai mengering. Ketua RT 013 Kelagung Sugeng mengatakan bahwa sebenarnya sudah gembira ketika mendapat bantuan sumur bor sekaligus pipa atau sambungannya sampai ke rumah-rumah. Namun ternyata instalasi air di rumah-rumah warga sama sekali belum digunakan oleh masyarakat, kecuali beberapa rumah saat uji coba sebelumnya. 2 ton atau bak penampungan yang sedianya menjadi terminal air juga masih kosong. Airnya tidak bisa naik, padahal ketika diuji coba sudah bisa dulu, pas sebelum diresmikan, kata dia. Nah, jadi di sini memang PR untuk para pemimpin tersebut itu harus mengawal lah program-program, mengawal kebijakan-kebijakannya sampai bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, terbukti kan dari program-program dan kebijakan Presiden Joko Widodo itu selalu dikawal oleh Presiden Joko Widodo. Ya, memang Presiden Joko Widodo tidak pernah capek ya, selalu belusukan di pelosok negeri, yaitu mengawal program-program kinerja dari Presiden Joko Widodo. Itu menurut saya sangat keren sekali. Jadi memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya, membuat kebijakan yang pro masyarakat. Memang harus butuh nyali dan juga butuh tenaga ya untuk mengawal program-program tersebut. Ya seperti contoh inilah, yaitu baru dibangun oleh Prabowo Subianto pada 9 Agustus yang lalu, tetapi justru di sini malah membuat kecewa karena juga sampai saat berita ini diturunkan tidak bisa mengalirkan air. Belum lagi juga program food estate yang katanya sih gagal, tetapi itu juga sudah dibela oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden Joko Widodo itu program food estate itu belum gagal ya. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang lain. Memang kebijakan itu tidak cukup ya dengan membuat program, tetapi juga harus dikawal lah sampai memang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa membuat masyarakat terbantu dengan adanya program-program kebijakan tersebut. Jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok menurut saya sangat tepat sekali, yaitu memilih pemimpin itu yang sudah bisa teruji. Oke lah, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.